Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Hari ini kita sudah di tema 7, subtema 1 untuk pembelajaran 6. Harinya hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021. Nah, anak-anak, Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edu ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Nah, apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Mari kita lihat dan kita simak bacaan berikut ini. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak-anak, kacang kedelai itu dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan tentunya. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan yang baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, anak-anak, siapa yang di antara kalian suka tempe? Harus pasti kalian semua suka, karena tempe itu makanan yang sangat enak dan murah, dan tentu saja bergizi. Mari anak-anak kita amati kegiatan berikut. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas yang berisi air agar panci dapat terisi penuh. Nah, seperti ini. Satu panci itu sama dengan 9 gelas. Maka anak-anak, satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya apa? Volume satu buah panci itu setara atau sama dengan
9 gelas satuan. Nah, anak-anak, kita mulai latihan. Ingat, tadi 1 panci sama dengan 9 gelas. Nah, kita akan membandingkan volumenya. Kalau 1 panci dengan 2 gelas, kira-kira volumenya lebih besaran mana, anak-anak? Lebih besaran panci. Karena tadi 1 panci itu sama dengan 9 gelas. Selanjutnya contohnya. Nah, kalau seperti ini. Lebih besaran mana volumenya, anak-anak? 1 panci atau yang 10 gelas? Jawabannya adalah yang 10 gelas tentunya. Kemudian contoh selanjutnya. Seperti ini. Nah, kamu bisa bandingkan ya. Dengan patokan atau dasarkan adalah 1 panci sama dengan 9 gelas. Mari anak-anak kita simak dulu. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-temannya akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka dengan pedas. Artinya, Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Nah, dari hasil diskusi, mereka sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Nah, sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, nanti silahkan diskusikan dengan orang yang ada di rumah mengenai hal baik dan yang tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian menuliskan atau menulis amati berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang.
Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. 2. Berbeda pendapat. 3. Perang antar suku bangsa. Memahami perasaan orang lain. Saling melengkapi satu sama lain. Memicu pertengkaran. Menghargai perbedaan. Memaksakan kehendak. Memperkaya wawasan. Tidak mau bersatu. Nah, yang perlu diingat adalah anak-anak, jika sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang baik atau positif, itu berarti perlu kalian tiru. Tetapi jika sikap yang harus dihindari itu adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif dan tidak baik. Nah, dari sikap tadi yang sudah Pak Andre bacakan tadi, nanti kalian salin di tabel ini, di link yang sudah Pak Andre sediakan tentunya, hal-hal atau sifat-sifat yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Nanti silahkan dikerjakan. Seperti itu. Jangan lupa ya anak-anak selalu belajar supaya menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersenang-senang. Sekian dulu, terima kasih dan berkah dalam.